Yuhu! Anybody home? Buat kalian yang udah terdampar berkali-kali di channelnya Madam Suki, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru saja kesasar, juga terdampar di channel ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Aku hari ini tergelitik banget dengan sebuah berita begitu. Barangkali ini udah kemarin ya, tetapi aku baru membacanya hari ini. Nah, jadi pasti kalian udah tahu ya bahwa ART keluarganya jenderal ini yang bernama Susi itu katanya menangis gitu. Kenapa Susi kok menangis? Nah, ceritanya tuh kayak gini. Jadi ART yang bernama Susi di Magelang menurut si Kuat lagi nih. Yang pertama kali menemukan si ibu tergeletak di kamar mandi. Saat itulah Putri diduga menelpon dua ajudannya itu. Kita tahu ceritanya itu ya. Tapi gimana ya dengan cerita Ibu Putri yang terus berubah-ubah ini, rasanya deterjen atau warganet ini udah nggak percaya lagi dengan Ibu Putri ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian masih percaya? Kalau Madam Suki sih, no. Kita baca aja dari ini ya, dari Detikcom. Hari itu Kamis 7 Juli 2022 sekitar pukul 19 WIB, Bribka RR dan Barada E itu baru saja selesai mengantar makanan dan kipas angin untuk anaknya Sambo yang sekolah di SMA Taruna Nusantara. Kalian tahu itu ya? Nah, kemudian saat keduanya udah pulang, si ibu atau Putri meminta kedua ajudannya itu segera pulang. Jadi itu hanya 15 menit karena mereka udah selesai gitu loh. Kemudian di rumahnya si Sambo ini yang bercat kuning gading coklat ini, keduanya mendapati sisa-sisa ketegangan gitu. Ketegangannya itu adalah Ricky melihat Susi menangis di ujung tangga. Sedangkan Kuat berdiri di depan pintu kamarnya tempat Bu Putri beristirahat. Ada apa Om? Tanya Ricky kepada Kuat yang akrab memang disapa Om gitu. Nah, kemudian Kuat ini menceritakan kepada Richie apa yang ia ketahui. Menurut si Kuat, ia sempat melihat Yosua berdiri di tangga gitu. Saat melihat Yosua itu, Kuat mengaku segera menghampiri, tetapi Joshua justru berlari menghindar sambil menangis. Kuat kemudian menyuruh Susi memeriksa keadaan Putri. Saat itu Susi mendapati Putri tergeletak di kamar mandi. Oke, nanti kita akan cari tahu di kartu tarot ya. Jadi kalian yang baru saja kesasar ke sini, mungkin kalian masih asing. Tarot itu apa ya? Tarot itu mistik atau berhubungan dengan setan dan iblis? Jawabannya tidak. Kartu tarot adalah seni membaca situasi dan kondisi apa yang terjadi. Oke, mudah-mudahan hari ini resonate. Karena aku juga pas membaca ini geram banget gitu loh ya. Nah, kemudian insiden di kamar mandi yang disampaikan oleh Kuat kepada Richie itu menjadi salah satu peristiwa yang tidak diperagakan sebagai adegan dalam konstruksi pembunuhan Joshua pada Selasa. Oke, nanti kita lihat juga, kita intip. Iya, artinya itu kan peristiwa yang di kamar mandi, tidak direkonstruksi, kata Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Kemudian Taufan mengatakan dari keterangan saat pemeriksaan, Putri memang terjatuh di kamar mandi di rumah Magelang itu. Nah, jadi pertama kan kita dikasih cerita bahwa kejadian ini katanya atau penembakannya terjadi di Duren 3. Tetapi ada sesuatu di Magelang yang mereka itu kayaknya berbelit-belit dari awal ya. Dan ini sekarang ada lagi cerita seperti ini. Apakah ini benar? Dan kita juga kecewa ya dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan begitu. Karena kepolisian sendiri udah memberikan SP3, artinya menghentikan kasus pelecehan Brigadir J ini, artinya itu tidak ada, tetapi kemudian dihidupkan lagi. Dan itu membuat kita yang
apa sih sebenarnya gitu. Dan sekarang ini bukan lagi pelecehan, ya, bukan lagi pelecehan kasusnya, melainkan pemerkosaan. Oke, em, barangkali kalian udah membaca artikel ini di banyak media. Langsung aja kita mau ungkap yuk hari ini supaya nggak kelamaan ya, karena Madam Suki juga mau pergi. Oke, jadi buat kalian yang ada masalah dengan kehidupan ini, silakan aja untuk reading privat ya. Dan kalian yang mempunyai emosi-emosi yang nggak jelas begitu ya, karena emosi-emosi yang nggak jelas itu, believe it or not, ternyata ada hubungannya emosi kita dengan masa depan kita. Wow. Ya, itu nggak bisa Madam Suki jelaskan di sini karena nanti kepanjangan. Tapi jika kalian kepengen tahu apa sih sebenarnya, apa yang menyebabkan kehidupan aku begini, apa yang membuat rezekiku ini kok sulit, apa yang membuat aku tidak bisa melihat diriku sendiri dan aku tidak jelas dengan apa ya, aku nggak punya clarity dalam masa depanku, atau apapun pertanyaan-pertanyaan itu, silakan datang ke Madam Suki. Ayo, kita langsung saja untuk reading tarot. Oke? Pertanyaannya akan kita ajukan setelah ini. Dari artikel yang kita udah simak bareng-bareng tadi dari Detikcom, ini cerita kan katanya terjadi, katanya. Terus, tapi nggak ada di dalam rekonstruksi. Gimana dong? Kita mau cari tahu aja, sebenarnya cerita itu beneran terjadi apa enggak? Karena kayaknya ini sutradaranya atau penulis skripnya atau penulis naskahnya ini nggak konsisten gitu, Besti. Iya kan? Berubah-ubah terus gitu. Dan Komnas HAM dan Komnas Wanita atau Perempuan ini seperti mengaminkan. Oke, kita lihat prediksinya di sini. Apakah cerita itu benar terjadi atau tidak? Oke. Dan jawabannya adalah The Lover loh. The Lover ini ikutan terus ya. Bentar. Wow, Justice, The Lover. Ini energinya gede-gede banget loh. Swords, Five of Swords. Oke. Jadi kita mau cari tahu aja dulu apa arti di balik kartu ini, ya kan? Daripada kita ngomongin muter-muter. Terus ternyata naskah itu atau ide cerita itu ternyata nggak pernah terjadi gitu loh. Jadi kan kita ini ikutan pusing ya, udah hidup itu banyak masalah, ya kan? Terus dikasih masalah ini, dikasih PR terus kita ini sama Ibu PC, ya kan? Oke, kita cari tahu arti dari kartu ini. Yuhuu! Sebelum Madam Suki membacakan 3 kartu ini ya, aku paham banget ya, banyak sekali di antara kita, termasuk Madam Suki, yang tidak mempercayai kalau Ibu PC itu mempunyai hubungan dengan si Kuat, ya kan? Kayak nggak ada laki-laki lain aja, ya. Kalian pernah tahu nggak Madam Suki membuat video dan kartu The Lovers ini keluar dan saat ini keluar lagi. Oke. Jadi The Lover ini artinya adalah pasangan yang saling jatuh cinta, atau bisa diartikan dengan teman setia. Oke. Dan di sini ada Justice. Justice itu kan adalah adil ya, berbuat adil, dan ini adalah perbuatan mulia gitu. Tetapi di Five of Swords ini sepertinya kok ada situasi yang menegangkan. Kenapa ya? Ayo kita telaah lagi. Susi menangis ya karena melihat ibu tergeletak di lantai.
Barangkali si Susi menolong si ibu, kemudian ingin mengangkat, begitu kan ya. Nah, si Kuat kemudian marah-marah begitu. Dan Joshua itu pergi nyelonong. Nah, mungkin aja dia pergi ke rumah temennya atau apalah ya. Intinya dia pergi untuk menenangkan diri. Menurut kalian ada yang aneh nggak di sini? Susi menangis dan Joshua juga menangis. Ada apa sebenarnya? Nah, kemudian isu ini pun menjadi hangat kembali ketika Ibu Roslin, yaitu tante dari BJ ini, mengatakan bisa jadi yang dilecehkan ini adalah Joshua sebenarnya. Karena si ibu jatuh cinta atau suka sama BJ. Sorry to say, maaf sebelumnya. Kalau Ibu PC mengatakan bahwa dirinya diperkosa, ini kabarnya sekarang diperkaos gitu loh ya, sama Joshua, bukan dilecehkan lagi. Sorry to say, kalau orang diperkaos itu membutuhkan tempat yang hiding gitu ya, yang tersembunyi gitu, orang nggak perlu tahu. Ini bayangkan Joshua sehorny apa sih dia itu sampai dia memperkaos si ibu di rumahnya sendiri, di rumah bosnya, dan di situ ada si Kuat, ada sopirnya, dan di situ ada Susi. So what the hell, ya? Ini kayaknya nggak make sense banget. Ini nggak masuk akal. Sorry to say, kalau Joshua mau berbuat yang kurang ajar, kenapa sama ibu PC? Kenapa nggak sama anaknya aja? Sorry banget. Ya, ini kalau ibaratnya si Joshua ini horny atau apa ya? Aduh, sampai susah ngomong ya. Ibaratnya dia pergi jemput atau bagaimana, terus ngapa-ngapain anaknya. Itu baru kita akan mengatakan Joshua ini memang kurang ajar. Tapi dari cerita yang ini kayaknya kita nggak percaya. Maaf, kita nggak aduh sampai belepetan, Besti, gimana sih? Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita mau cari tahu. Oh ya, jadi conclusion dari cerita ini apa? Ceritanya itu kan katanya bla 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 bla, ya, terjadi ini itu pelecehan bla bla bla. Sebenarnya ini conclusion atau kesimpulan dari kejadian itu adalah bisa jadi situasinya itu seperti itu. Tetapi bukan Joshua yang melakukannya, tetapi si PC yang udah kebelet. Ya gimana dong kalau kita selalu disuguhin cerita yang berbeda-beda. Akhirnya kita juga bisa dong berasumsi atau menerjemahkan cerita itu yang berbeda juga. Seperti Bang Olive bilang, kalau kita nggak diberikan cerita yang sesungguhnya, ya cerita yang sesungguhnya ini, kita pasti akan diem kok. Kita pasti akan, oh seperti itu kejadiannya. Selama ceritanya itu nggak dibuka, berputar-putar, berubah-ubah, ya jangan disalahkan. Kita juga berasumsi yang semakin liar. Iya kan, Besti? Oke, sekarang kita mau cari tahu yuk. Kenapa Susi menangis ya? Karena cerita ini 50% benar ternyata. Gitu. Meskipun tidak ada di bagian reka ya atau rekonstruksi. Kenapa Susi menangis? Jawabannya adalah ordinariness. Oke. Lihat, ini kondisi Susi. Dan di sini understanding. Oke. Kenapa Joshua menangis? Nah, kemudian Joshua pergi dari tempat itu. Kadang-kadang Madam Suki itu gini loh ya, pernah Madam Suki itu berdoa, Brigadir Joshua, tolong dong bangun sebentar untuk ngasih tahu cerita yang sebenarnya tuh gimana gitu. Karena kita semua juga udah empet gitu ya. Oke, kenapa Joshua menangis gitu? Kenapa Joshua menangis? Jawabannya adalah possibilities,
postponement. Ini kartu yang penting. Integration. Oh my God. Oke, kenapa Susi menangis? Susi ini awalnya tidak mempunyai maksudnya dengan kejadian itu, ketika kondisi itu terjadi, dia itu nggak tahu gitu. Maksudnya ini masalah apa gitu. Tetapi karena melihat ibu tergeletak di lantai, akhirnya dia menangis karena dia nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa dia nggak tahu apa yang terjadi? Dijelaskan di kartu yang ini. Dia bingung sebenarnya. Dia membela ibu, menolong ibu yang tergeletak di lantai, which is itu adalah bosnya, atau membela Joshua yang pada saat itu Joshua juga lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Oke? Dan kartu ini understanding, Susi tidak mengerti kejadian ini kenapa, dan kuat marah-marah kenapa. Ya, terus kenapa dong Joshua juga menangis dan kemudian dia pergi begitu aja? Di sini mengatakan kondisi ini atau situasi yang terjadi pada saat itu adalah sebuah kesempatan. Sebenarnya dia bisa memanfaatkan kesempatan itu, tetapi dia tidak lakukan. Nah, kalau kita mengatakan kesempatan itu banyak ya, kesempatan untuk menjawil-jawil, ya kan? Nyai Dewi itu mencemok-cemok, ya kan? Atau kesempatan itu kan kalau kita misalkan diberikan kode-kode, kalau kita ngerti, kesempatan itu kan diambil. Paham ya? Kalian yang nggak tahu, maksudnya Madam Suki terlalu banyak ngomong, ya udah tinggalin aja. Karena Madam Suki banyak ngomong itu untuk memberikan kalian juga wawasan, ya. Oke. Tapi Madam Suki juga yakin kalian semua ini udah pinter semua kok ya. Nah, karena kesempatan ini sebenarnya bisa dilakukan atau dipergunakan oleh Joshua. Tetapi di sini ada kartu yang menguatkan postpone, menunda. Joshua nggak mau. Ya, dia nggak mau untuk mengambil kesempatan itu. Terus di sini ada integration. Lihat gambarnya yin dan yang. Nah, tetapi kartu ini mengatakan bahwa Joshua sadar betul orang itu adalah bosnya. Orang yang dia hargai, yang mana menurut Joshua itu adalah tuan, istri tuannya. Dia tidak mungkin berbuat kurang ajar. Ya, jadi hubungan Joshua tahu diri karena dia sebagai bawahan, bantu lah istilahnya, ya kasarnya. Dia hanya bawahan, nggak mungkin dia mengambil satu kesempatan. Makanya itu tidak dipergunakan kesempatan itu. Oke? Terus gimana kalian menanggapi apa yang diberikan sama cerita baru ini? Ya, ada sebuah cerita, sebut saja namanya Udin. Udin ini memang anak yang memang agak nakal gitu ya, dan suka mencari perhatian. Ya. Dia itu akhirnya tidak mempunyai teman karena banyak sekali teman-teman yang dikadalin sama dia, yang dimanfaatkan sama si Udin ini. Udin ini beberapa kali membuat geger desa karena dia selalu berteriak, ada harimau yang mau menerkam aku. Nah, beberapa bulan kemudian dia berteriak, ada ular piton yang mau menerkam aku, begitu. Dan itu sudah 2-3 kali terjadi. One day, seluruh desa itu dikejutkan dengan si Udin yang berteriak kencang dan sangat kencang. Kali ini memang lebih kencang gitu dari yang dia buat sebelumnya. Tetapi warga tidak mempercayai Udin. Dan besoknya warga melihat Udin memang sudah terbaring dan memang dia sudah meninggal karena diterkam oleh buaya atau diterkam oleh biawak lah ya, biawak aja ya, binatang yang buas. Oke? Meaning dari cerita ini adalah kalau seseorang itu sudah berbohong 1 kali, 2 kali, 3 kali, pasti dia akan membuat kebohongan-kebohongan yang berikutnya. Tapi jangan khawatir bahwa dari kebohongan-kebohongan yang sudah diciptakan itu, orang-orang tidak akan percaya lagi. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.